Duh, susah nih guys, bahaya. Ini guys, lihat. Gimana ini caranya aku ke sana ya? Gini aja. Aduh, semoga aku tidak lompatin nih iguana. Awas dulu, lihat guys, udah pada nungguin. Woi, aku bawa pepaya soalnya nih. Ada di sini, jangan sini dulu. Awas, pergi dulu. Wih, ekor siapa itu? Ya ampun. Nih guys, berat. Gila. Sorry. Ini nggak bisa nih. Ih, tuh. Sana. Nih. Tuh. Ambil di bawah. Jangan di bawah. Salah. Nih. Pepaya di bawah. Oh, jangan. Pak hijau lagi. Guys, nih. Oke. Kebetulan dapat BS ya, itu rada overcook. Bahasa kerennya adalah bosok, guys. Busuk ya. Dapat pepaya busuk. Hari ini aku akan ngonten tentang biaya pakan iguana di Zilla World ya, secara keseluruhan. Kayaknya aku udah pernah bikin belum ya, lupa dah. Nah, ini tak bagi dua buat si hypo dan harusnya pakai pisau guys, jangan ditiru ya. Buat hypo dan si blue. Oke, udah opening belum ya saya? Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini itu kenapa kamu? Hei, mati guys. Ya ampun, baru dicek tadi siang. Bentar, sorry. Makan. Ya ampun. Dirubung semut, guys. Betinaku mati. Astaga. Aduh, ya ampun. Inilah kenapa semut merah itu sangat bahaya. Gak kelihatan nggak semut merahnya? Udah lama ini. Matanya sampai udah cekung ya. Padahal tadi siang aku kesini masih sehat loh. Makanya aku beliin pepaya terus ngonten ini. Ya ampun. Astaga. Terlambat sudah. Shit man. Ya ginilah guys, namanya juga ternak ya. Ada suka, ada duka. Lagi mau ngonten yang suka-suka yaitu biaya pakan iguana itu tergolong murah, tapi ya dukanya ini tiba-tiba ada yang terkena musibah dimakan semut merah ya. Aku nggak tahu harus berkata apa. Dipisah di sini supaya ini konteks buat kalian yang belum tahu mungkin. Jadi ini iguana memang kurus. Mana aku bikin kontennya sempat memang kurus di koloni gini, terus harus dipisah, untuk disuapin atau dimakan di tempat yang sendiri supaya tidak kalah lah makannya guys. Jadi aku pisah sendiri di sini. Udah jalan berapa hari? 3 hari. Hari ketiga atau hari keempat ini. Terus itu tadi tiba-tiba disikat. Bahkan dia murbe doyan kangkung habis tuh, lihat sisa-sisanya. Jadi itu iguana sebenarnya sehat, cuman makannya dia ketinggalan. Terus kok nggak tahu kenapa. Ya ampun bro. Ya, kocak sekali dia. Aduh, yaudah. Tapi anyway, karena nih temanya bukan ini, tapi ini kita sekilas ya. Kalau semut merah itu memang kita nggak tahu apa namanya. Dia tiba-tiba muncul di mana. Dia muncul aja biasanya kalau ke iguana yang nggak sehat, udah mau mati, kurus-kurus, jamuran. Aku baru inget lagi, iya jamuran. Iguana kalau jamuran tuh dia rentan digigitin semut merah guys, karena ya mungkin jamurnya itu mengandung pokoknya mengandung disukai si semut ya guys. Jadi ini buat bluenya. Nah ini bikin semut sebenarnya guys, cuman
kalau kondisi koloni seperti ini aman gitu. Pokoknya iguananya kalau sehat itu nih, kebanyakan. Kalau iguananya sehat, mau dikasih pepaya, terus di dekat sarang semut merah pun dia akan tetap aman guys. Maksudnya mereka nggak akan berani sama iguana yang sehat. Pasti kalau di kasusku itu iguana-iguana sakit, terutama yang jamur. Aku baru inget banget dulu pernah punya red hypo, masih baby up, ukuran 40-an senti. Terus aku pisahin kandang karena kurus ekornya. Mau di hand feed, masih mau makan kangkung, aku suapin setiap hari. Di suatu pagi aku cek kandangnya, kalian tahu tinggal tengkorak. Ini tadi karena udah besar. Ini kalau misalnya aku tinggal ya kayak 2 hari gitu, mungkin ini tinggal tengkorak dah asli. Iguana. Jadi semut merah tuh bener-bener dia makan sedaging-dagingnya guys, dihabisin gitu. Wah gila sih. Oke, anyway kita lanjut, ganti topik. Iguana perawatan di sini ya, perawatan lagi apa? Biaya pakan di sini banyak yang tanya. Zilla World kayaknya iguana banyak banget gitu guys. Ya memang kalau dibilang banyak ya relatif ya, banyak dikit. Cuman di sini ada, kalau di total semua ya sama indukan sama atas paling ya kurang lebih 200 ekoran. 200 ekoran itu ada yang kecil, ada yang besar, indukan, juvenil, baby up gitu ya. Nah mereka makanya itu aku sehari itu dia kangkung 50.000 guys. Jadi aku nggak pernah berapa ikat gitu. Dulu sih aku hitungnya ikat-ikat ya. Sekarang sehari itu 50.000 tuh dapat, nggak pernah ngitung juga. Cuman dia dapat seginilah. Seberapa ya? Sebentar. Kayaknya 25-30 ikat. Kurang lebih lah ya guys, segitu. Di sini jatahnya separuh dari satu, apa bahasanya ya, satu ikat besar itu separuh, terus atas separuh gitu guys, buat sehari. Nah berarti 50.000 ya, itu belum kangkung dan kecambah. Kangkung dan kecambah aku biasanya kasih 2-3 hari sekali guys, jadi nggak setiap hari. Kayak cuman apa namanya, selingan ya, selingan gitu, cuma 2-3 hari sekali kalau ada. Terus yang paling membantu sebenarnya adalah pepaya guys. Jadi pepaya ini lebih ke untuk menggendutkan mereka. Walaupun mereka kayak makan itu sehari dia bisa sampai berapa? 15-20 ikat. Tapi kalau tanpa pepaya mereka ini kayak kelihatannya kurang gendut gitu, kurang berisi gitu guys. Jadi makanya aku setiap konten itu selalu menggembar-gemborkan pepaya itu bikin gendut, pepaya itu bikin gendut kayak gitu. Dan memang aslinya memang begitu guys. Jadi ya itu berapa tadi? Kalau untuk ngomong pepaya itu mahal guys kalau beli. Kalau untuk koloni ya, kalau kalian cuma punya satu, beli satu buah kayak 10.000, 15.000 bisa buat 4 hari kali ya, lebih kali guys kayak gitu. Nah tapi kalau koloni seperti ini aku nggak mungkin beli yang masih human grade ya bahasanya, bisa dimakan manusia guys. Aku belinya yang BS ini bosok kui mau guys. Jadi dia udah nggak layak dikonsumsi manusia. Dan ada dekat sini ada pasar yang memang sudah langganan dari zaman dahulu kala, dan setiap ada pepaya ini busuk dihubungin. Nah terus banyak yang tanya, bang dikasih pepaya busuk apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa guys, selama ini aku kasih dan full tanpa dikupas kulitnya. Kadang kalau mau supaya cepat mereka makannya aku potong-potong ya, supaya cepet aja ya. Kalau langsung dilempar gini biasanya butuh waktu beberapa lama lah sampai mereka akhirnya menghabiskan. Kalau ditanya tentang kesehatan, selama ini sehat-sehat aja. Cuman kalau mau yang ideal dan bagus ya human grade aja dikasih. Cuman berhubung di sini banyak ya guys, dan mereka itu butuh pepaya untuk pengendutan dan pencernaan tentunya supaya tidak ada bladder stone juga kan. Itu kasih PS. Dan lagi pula guys, bladder stone apaan? PS pepaya atau pepaya yang bukan human grade itu kalau kalian kupas kulitnya kan, kalau dari luar kalau kalian lihat tadi ada putih-putih kayak jamur kayak gitu ya, terus ada kayak benyek-benyek kayak gitu, itu sebenarnya kalau dipotong dihilangin itu dalamnya masih bagus guys. Bahkan kalau orang nggak tahu itu buah busuk mungkin mau dimakan, cuman karena udah tahu ya jadi aku pernah coba sih satu manis memang, tapi manisnya ya beda lah, beda sama
yang dimakan manusia. Manisnya tuh manis agak pahit gitulah. Ya gitulah. Udah bayangin luarnya yang kayak gitu udah mengerikan sih sebenarnya. Tapi untuk iguana ini memang makannya itu gitu. Biasa aku dapat 2 kantong, paling banyak sampai pernah 5, pernah paling banyak di stokin terus, bukan stokin, dikabarin terus kan ada BS meluncur ya, nggak pernah aku tolak guys. Saking banyaknya si iguana ini sampai bosan. Bisa bayangin nggak, iguana tuh paling suka pepaya, dan suatu saat ya dia bisa nggak doyan sama pepaya saking bosannya. Mungkin ya bosan ya. Banyak di sini bercacaran pepaya masih utuh-utuh tuh, masih merah-merah, nggak dimakan sama mereka. Bosan kayak gitu. Jadi ada bosannya juga iguana sebenarnya guys. Cuman mereka catatan mereka tetap doyan. Bosen nggak aku clear up, nggak aku ambil terus aku buang, nggak. Tetap aku diemin habis nanti. Ya paling lama 2 hari lah ya. 2 hari setelah aku kasih pasti udah resik guys. Sudah bersih pastinya begitu. Jadi pepaya memang cocok banget untuk mereka. Dan pengiritan ya, pembahasan tadi kita biaya itu lumayan banget. Oh ya, ngomongin biayanya, BS ini tetap dihargain, cuman sukarela guys. Aku biasanya kadang-kadang berapa pak, terserah gitu ya. Jadi ya sukarela, tapi ya tahu diri, nggak terlalu dikit nggak terlalu banyak guys ngasihnya kayak gitu. Tapi yang jelas jauh banget sama harga normal ya, harga yang pepaya dimakan manusia. Kalau nggak salah separuh tuh aku kaget bro, itu udah mulai kejar-kejarannya. Kalau nggak salah yang human grade atau yang dimakan manusia itu satu buah kecilnya tuh berapa ya, 10.000 lah ya dibilang. Tapi kalau ini 10.000 bisa dapat plastik gede gitu, berapa buah, jadi mantap lah untuk mereka ya. Mudah-mudahan ada terus. Itu udah langganan dari zaman ini belum ada ya, apa namanya, koloni ini belum ada. Anyway gitu, overall makanan sayurnya mereka itu ya guys. Dan aku nggak pernah ngitung yang sebulan mereka berapa, pokoknya mereka harus makannya banyak gitu aja intinya. Gak yang hitung-hitungan guys, kasihan hitung-hitungan. Kalau misalnya mereka lapar ya kan, butuh makan, tapi ternyata jatahmu habis kayak gitu kan, kasihan. Jadi aku kasih aja lah terus. Misalnya pepaya kurang, aku beli di deket rumah ada warung ya kan, beliin gitu. Nggak ngitung-ngitung, wah ini apa namanya, misalnya kan kalau udah dijatah sebulan harusnya berapa, ternyata jatah habis dan mereka lapar, ya tetap aku beliin itu tadi. Ya udah gitu dulu vlog kali ini. Buat kalian yang minat stok kita bisa langsung WA di deskripsi atau DM di Instagram ZilaWorld_. Oh iya, ada penipuan guys, Zilawu. Yang bener tuh ZILLAWORLD ya. Banyak yang miss ZilaWorld tanpa L, jadi beda arti juga itu guys. Ada yang pakai PP-ku dan jualan juga pakai PP itu, tulisannya Zila WORD bukan WORLD. Jadi please kalian baca dulu dengan sesama, dan nomor rekening hanya Gregorius Gary Geraldi, lainnya itu penipuan coy. Gitu aja. Itu yang paling penting sih, kalau kalian mau transfer bukan atas nama Gregorius Gary Geraldi berarti penipuan. Itu aja. Langsung WA di deskripsi atau DM di Instagram ZilaWorld. Bye bye.